kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali saya ajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Ini kelihatannya masih terus traveling nih Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky kemarin Presiden Jokowi itu bertemu dengan tiga calon presiden ya. Dan orang kemudian banyak saya lihat kalau di netizen malah kemudian sinis ngapain juga presiden mau bertemu dengan tiga karena posisi presiden jelas lah kalau kemudian di antara mereka itu Anies yang mengingatkan presiden untuk netral kemudian Pak Ganjar juga mengingatkan itu sementara Pak Prabowo hanya cukup bicara soal makanan gitu. Jadi orang tapi nggak percaya bahwa ini pesannya pemilu akan netral karena memang ada keterlibatan putra Pak Jokowi di situ. Ya itu intinya tuh. Jadi seberapa pun Pak Jokowi berupaya untuk memberi semacam bahasa tubuh publik, orang nggak percaya. Yes. Karena di ujungnya orang akan hitung. Ini semacam ya gula-gula atau sugar cover. Supaya orang tahu bahwa presiden itu imparsial, nggak memihak, maka diundang makan. Padahal yang disajikan adalah basa-basi itu. Anda gimana, bagaimana persiapan segala macam. Sementara kita tahu bahwa buat Gibran itu udah mungkin beredar 1 juta poster di seluruh Indonesia tuh. Dan itu pertanda bahwa ada uang yang besar di situ. Dan itu yang kita sebut sebagai, kalau kita periksa misalnya dapat dari mana uang kampanye Gibran tuh? Ya dari koalisi partai. Apakah koalisi partai sebesar itu, secepat itu mengalokasikan atau mengakumulasi dana-dana kampanye? Jadi itu pertanyaannya. Belum lagi orang bertanya tentang mekanisme komputer, macam-macam lah. Jadi dugaan orang justru makin Presiden Jokowi berupaya untuk terlihat akrab dan ramah dengan proses pemilu, makin terlihat bahwa Presiden sedang berbohong. Karena udah jadi semacam dalil bahwa kalau Presiden bahasa tubuhnya seolah ramah, maka di belakangnya dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ya. Jadi kalau istilahnya the damage is done, gitu ya kira-kira ya. Yes. Itu yang udah betul bahwa kalau Presiden bilang dia mengundang semua capres, mestinya ada pembicaraan diskusi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, kan begitu mestinya. Betul. Bukan basa-basi. Dan ya ngapain juga Presiden berupaya untuk membatalkan kepentingan dia melalui pencalonan Gibran kalau di belakang rencana itu tidak ada upaya untuk mengendalikan politik Indonesia pasca dia lengser. Itu buruknya di situ. Pak Jokowi selalu memperlihatkan mental yang kontradiksi atau watak yang kontradiksi. Ya, dan apalagi kemudian netizen juga rame-rame mengunggah beberapa hari lalu menjelang pendaftarannya Gibran itu Pak Jokowi juga mengundang makan malam para relawan. Jadi sebenarnya memang istana itu sekarang dalam kondisi sudah terkontaminasi, sudah tercemar gitu. Jadi nggak sakral lagi lah istana itu. Ya kalau relawan diundang pasti perintah supaya keluarkan semua peralatan, kepung calon yang lain, dahulukan kepentingan Gibran. Kan itu artinya Presiden punya interest dari awal. Jadi nggak mungkin Presiden mengundang 3 capres ini dengan interest yang sama. Kan favoritismenya ada pada Prabowo. Upaya untuk memberi tanda bahwa dia masih menguasai PDIP, maka Ganjar harus ada di meja makannya itu. Selalu Anies pasti datang dengan kecemasan apa isi pembicaraannya itu. Kan itu Anies mungkin mendahului semacam teguran bahwa atau peringatan aja bahwa oke, kami minta Pak Presiden untuk lakukan sesuatu yang netral segala macam. Itu kan juga basa-basi karena di publik orang nggak hitung lagi apa yang akan dilakukan oleh Presiden. Presiden sudah melakukan satu perbuatan tercela, yaitu dengan mengakali Mahkamah Konstitusi. Nah hari ini kita mulai dengan fokus pada Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira Presiden kemarin mau kasih pretext bahwa besok akan ada sidang etik Mahkamah Konstitusi, tapi saya tetap imparsial, saya tidak terlibat di situ tuh. Buktinya saya undang kalian bertiga di sini. Iya, itu pembuktian di meja makan, di meja keputusan politik juga lain lagi tuh. Apalagi di meja makan kalau nggak ada para capres, meja makan antara keluarga Presiden Jokowi dengan ya keluarga Presiden Jokowi, artinya di meja makan itu ada ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu Presiden Jokowi sengaja menjatuhkan sendoknya dan itu pertanda bahwa oke ya, nanti jangan sampai mundur dari keputusan untuk mencalonkan Gibran. Kira-kira begitu pikiran konspiratif saya. Ya, apalagi kan kemudian ini dilakukan menjelang menjelang sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi begitu ya. Memang betul seperti kata Anies, dia diundangnya hari Ahad, tapi karena dia nggak bisa hadir, jadi diganti hari Senin. Tapi tetap dilakukan
sebelum sidang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan seperti Anda sampaikan, targetnya ini sebenarnya ya untuk headline media massa saja kan gitu. Iya itu betul, itu headline yang sebetulnya dibuat headline juga tuh, apapun yang diajukan Presiden Jokowi sebagai headline, publik akan baca between the line. Jadi nggak akan dia baca apa yang dipesankan, tapi apa yang tersembunyi dari headline itu. Yaitu upaya untuk netralis, untuk bersikap netral misalnya, itu kan akan ada sidang Mahkamah Konstitusi. Atau justru orang juga bisa baca ini Presiden Jokowi akhirnya cemas. Jangan-jangan Pak Jimli betul-betul datang dengan kemampuan seorang etikus, lalu memutuskan bahwa ada kesalahan etis yang luar biasa di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, dan itu berakibat pada satu dinamika politik baru yang ditimbulkan oleh keterangan Pak Jimli nanti. Dan saya kira Pak Jimli akan lakukan itu, bahwa dia akan lakukan semacam putusan radikal untuk memberi tanda pada para politisi kita bahwa ada yang buruk yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Oke, apalagi sekarang ini ya, tapi saya kira masih perlu dikonfirmasi ya. Sekarang beredar secara luas, ada video rekaman yang disebut itu adalah suara dari Wakil Menteri Desa yang sedang mengumpulkan relawan untuk memberikan sukses untuk Prabowo dan Gibran. Ini tapi kita perlu cek lagi, tapi ini beredar luas di media sosial, dan saya kira ini makin menunjukkan ketidakpercayaan publik. Kalau itu betul, ya itu parah sekali. Tapi kalau tidak, menunjukkan betapa ya apa terjadi ketidakpercayaan publik yang meluas gitu. Artinya semua konfirmasi mulai dicicil, dan mereka yang punya video-video, mungkin ada relawan yang akhirnya juga sadar bahwa mereka akan berbuat dosa politik kalau tetap berada di sekitar Pak Jokowi, mulai membuka suara yang mungkin bersama-sama. Saya dengar mungkin hari ini 5-7 orang yang akhirnya memakai istilah pada akhirnya lu bener Rok, kita mau bertobat sekarang tuh. Kira-kira begitu kan. Itu juga teman-teman baik saya bilang ya ngapain lu bertobat, mending tenggelam bersama tuh, supaya juga ada semacam heroisme kan. Jangan Jokowi udah mau tenggelam kalian kabur dari kapal, itu juga tidak etis tuh. Jadi memang begitu banyak kerikil-kerikil kecil yang akhirnya mulai menunjukkan bahwa Jokowi sebetulnya menanam banyak jebakan buat diri dia sendiri itu. Jadi kalau satu-satu mulai terbuka, ini video ini menunjukkan lagi ada konsolidasi. Setelah itu yang bersangkutan pergi cepat-cepat, pindah lagi ke tempat yang lain, konsolidasi lagi karena ditunggu oleh Pak Jokowi laporannya dalam 20 menit. Kan itu dengan mudah kita bayangkan semacam kesibukan kejahatan itu, atau kesibukan politik jahat itu. Ya, dan saya kira sekarang ini kondisinya betul-betul menurut saya lebih lebih mengkhawatirkan ketimbang menjelang kejatuhannya Pak Harto. Kalau Pak Harto dulu kan kekuasaannya masih terkonsolidasi. Kalau ini saya kira sudah tidak terkonsolidasi loh, baik sekarang di parlemen, di mana-mana, dan termasuk di yang disebut pendukung Pak Jokowi yang katanya puas 80%, itu saya kira kalau disurvei sekarang juga udah berubah angkanya. Itu akibat dari terlalu lama orang melihat pola atau cara berpolitik Pak Jokowi yang curang, yang banyak tipu-tipu atau bersembunyi dalam kesederhanaan, kan lama-lama terbuka tuh. Dan begitu satu poin dibuka, maka semua poin akan ikut juga tuh untuk memperlihatkan dirinya kan. Nah, Mahkamah Konstitusi ini pintu yang betul-betul disediakan oleh langit untuk kita pelajari bahwa Jokowi memang seorang pengecut, Jokowi memang seorang despot, Jokowi seorang otoriter. Sebagai presiden harusnya dia di ujung masa kepemimpinan dia itu dia tampil dengan wajah negarawan, dengan wajah politik negarawan. Itu nggak terjadi kan. Dan itu yang membuat publik merasa bahwa ini semacam saat yang disediakan oleh sejarah untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi Pak Jokowi memang harus bertanggung jawab. Bayangkan misalnya kalau yang menang bukan Prabowo dan Gibran, itu kan Pak Jokowi mungkin kabur ke luar negeri. Karena orang akan tuntut apapun, orang akan cari kesalahannya tuh. Lain kalau Jokowi di ujung pemerintahan mengatakan bahwa oke, saya tahu bahwa ada banyak kesalahan, tapi sebagai bangsa mari kita bersatu. Jadi mesti akui dulu bahwa beliau bikin banyak kesalahan secara politis, mengendalikan partai, memberangus oposisi, menghukum orang-orang yang hanya karena perbedaan pendapat yang nggak mungkin dalam negara demokrasi. Orang berbeda pendapat kena undang-undang subversi, undang-undang apa namanya, ya ITE, undang-undang keonaran segala macam. Ya. Jadi hal yang nggak masuk akal dalam sistem yang demokrasi itu akan dituntut oleh mereka yang tetap ada yang dendam pada Jokowi dengan cara dia untuk memperlakukan oposisi. Ya, saya kira mungkin diam-diam sebenarnya oposisi, entah kalau Pak Prabowo ya, bukan oposisi, koalisi, saya kira koalisi Pak Prabowo
berharap ada keputusan yang radikal dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sehingga dia tidak terbebani lagi oleh Gibran. Gitu. Saya kira itu mungkin jalan yang akan jadi bagus juga kalau itu terjadi. Saya kira itu juga semacam solusi yang agak beradab, dan tentu Pak Prabowo mengerti makin lama Gibran itu makin jadi beban. Setiap hari dibikin meme yang mengolok-olok, yang menghina dan kecengengan bergabung dengan kebencian, kan buruk buat bangsa ini. Tentu Pak Prabowo melihat itu, tapi dia mesti hati-hati juga untuk jangan sampai koalisinya pecah misalnya. Tapi saya kira kalau ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, itu yang akan melegakan Pak Prabowo dan koalisi Gerindra. Karena saya kira separuh dari koalisi Gerindra itu tetap orang-orang kendati punya komorbid politik melihat bahwa ada yang nggak benar, dan itu mengganggu keinginan kita sebagai bangsa untuk tumbuh secara beradab dalam politik kan. Nah, terutama anak-anak muda di Golkar misalnya, anak-anak muda di PAN, anak-anak muda di Demokrat. Partai Demokrat, apalagi itu Gerindra juga. Saya bicara dengan banyak aktivis Gerindra yang merasa bahwa ya memang ada yang nggak benar, tapi ini udah jadi bubur. Gue bilang nggak, nasi nggak mungkin jadi bubur. Bubur itu justru bisa dipakai untuk mereka yang sakit, kan suruh makan bubur aja tuh. Jadi sebetulnya kita perlu satu keteguhan hati untuk meminta Pak Jimli Asidik membaca dengan cermat bahwa putusan dia nanti itu akan mempengaruhi keadaan politik ke depan. Kalau dia memutuskan dengan cara yang tanggung atau pragmatis, orang akan anggap kalau begitu Jimli bagian juga dari kecurangan itu, bagian dari perencanaan kecurangan atau kejahatan di Mahkamah Konstitusi. Kan orang udah tiba pada puncak untuk menuntut itu tuh. Karena itu kemudian dari Australia kemarin saya baca mereka mendiskusikan tentang petisi itu sehingga meminta orang semacam Pak JK, Pak Yusuf Kala, Ibu Mega dan Pak SBY untuk tampil sebagai penyelamat bangsa. Walaupun kita tahu ya JK dan Ibu Mega dan SBY bukan satu kimia yang dengan mudah dipersatukan, tetapi demi ide untuk menghasilkan kembali demokrasi dan keadilan itu diperlukan suara Ibu Mega, suara Pak JK dan suara Pak SBY. Ya. Oke, jadi kalau analoginya itu bubur untuk dimakan oleh orang sakit, jadi yang memilih Gibran adalah orang yang sakit gitu maksudnya Bung Rocky ya. Iya, itu orang yang memang dari awal hanya minta disembuhkan dengan cara menunggu disuapin bubur itu, dan si Gibran jadi bubur juga di situ kan. Nah, sekarang dia dibuburin benar oleh generasi dia. Kan nggak ada satupun saya kira generasi Gibran yang menganggap bahwa Gibran itu masuk dalam putaran politik dengan cara yang jujur, dengan cara yang normal. Semua orang tahu bahwa ada kecurangan, bahkan ada pengkhianatan yang menyebabkan Gibran satu waktu juga, kasihan juga Gibran ini. Dia akan dicatat sebagai seseorang anak muda yang didorong-dorong oleh ayahnya untuk kepentingan ayahnya. Padahal dia masih punya banyak waktu untuk meniti karir politiknya secara normal. Itu soalnya tuh. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya buat kita Oke. tetap 0% ya. Ya, betul.